maka kita bisa melihat ada 53 instansi atau pemerintah daerah, ini per data 23 Maret, yang telah menyelesaikan NI P3K-nya tahap 1 dan tahap 2. Ini 53 Pemda ini merupakan mungkin front runner ya, yang terdepan Pemda-Pemdanya yang tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Dan ini tentunya sangat baik sekali. Selanjutnya di slide berikutnya, ada 18 Pemda yang telah menyelesaikan hampir seperti Pemda yang 53 tadi, tapi di tahap 1 itu masih ada beberapa, mungkin ada 1, 2, atau 3 guru yang di tahap satunya masih perlu klarifikasi administrasi. Tapi sebenarnya mereka juga cukup baik karena sebenarnya hampir selesai tahap 1 dan tahap 2-nya. Ini ada 18 Pemda. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat Pemdanya, nanti juga bisa mencermati statusnya seperti apa pada saat ini. Lanjut. Lalu ada 106 Pemda yang telah menyelesaikan pemberkasan atau nomor induk P3K tahap 1, tapi masih berproses untuk tahap 2-nya. Ini ada 106 Pemda. Jadi kita juga bisa lihat datanya sampai di slide berikutnya. Dan selanjutnya, nah, ada 329 instansi atau Pemda yang belum menyelesaikan NI P3K-nya, nomor induk P3K-nya, baik di tahap 1 dan tahap 2. Ini mudah-mudahan segera untuk bisa selesai, dapat menyelesaikan NI P3K untuk guru-gurunya yang telah lulus di tahap 1 dan tahap 2. Perlu mungkin di dapilnya atau mungkin yang lain juga bisa, sehingga nanti bisa lebih kelihatan. Lanjut. Nah, terkait dengan usulan formasi seperti tadi yang Bu Pimpinan sampaikan di pengantar, bahwa pada saat ini sebenarnya tersedia kebutuhan formasi di tahun 2022 itu sebesar 758.018 kebutuhan formasi kita. Saat ini statusnya pemerintah daerah itu mengusulkan formasi sebanyak 131.239 atau sebesar 17,3% dari total kebutuhan formasi. Nah, formasi ini seperti juga formasi di tahun 2021 itu sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, guru muatan lokal, bahasa daerah, kesenian, PJOK, guru kelas TK. Namun memang masih belum maksimal dari total pengajuan yang sudah dilakukan. Jadi misalnya guru agama masih 16,7% dari total kebutuhan, guru seni budaya yang di dalamnya termasuk muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian masih 23,2%, guru PJOK masih 16,3% dari total kebutuhan, dan guru kelas TK masih sebesar 28,4% dari total kebutuhan. Kami baik dari Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri, Kemenak, Kemenkyu, kita akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan April mendatang, sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN P3K kita. Lanjut. Nah, ini tadi breakdown-nya. Kalau tadi gambaran umum, kalau sekarang kita bisa melihat ada, ini mungkin Pemda yang mengusulkan dengan jumlah yang tinggi. Ada 47 Pemda yang telah mengusulkan 80% sampai 100% dari formasi kebutuhan di daerahnya. Ini ada Pemda-Pemda yang cukup tinggi pengajuan kebutuhan, dan memang ini yang kita ingin dorong. Selanjutnya ada Pemda, slide berikutnya, yang ini kira-kira cukup gitu ya, 60-80% dari formasi kebutuhan. Ini ada 35 Pemda yang telah mengajukan pengusulan formasi, kira-kira kategorinya cukup. Lanjut. Ada Pemda, 31 Pemda yang telah mengusulkan 40-60% dari formasi kebutuhan. Ini kira-kira kalau kategorinya kurang sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Ini ada 31 Pemda.
Lanjut. Nah, ada yang mengusulkan itu kurang dari 40% dari formasi kebutuhannya. Ini ada 244 Pemda, ini mungkin kurang sekali gitu ya sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Lanjut, ini mungkin agak banyak slide-nya. Terus, ya lanjut. Nah, ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Nanti mungkin bisa dilihat Pemda-Pemdanya. Lanjut. Jadi ini gambaran ketika kita breakdown, tadi potret secara nasional, per kabupaten kota, kira-kira begini potretnya dalam hal pengajuan formasi. Ya, lanjut slide berikutnya. Oke. Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 beserta anggota yang saya hormati, dapat pula kami sampaikan, ini mungkin nanti dari Pak Made atau Pak Putut bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi sebenarnya dari komunikasi baik dari Kemendagri, Kemenkeu kepada pemerintah daerah sudah beberapa kali kita lakukan, dan ada satu hal yang ingin kita highlight di sini, yaitu tentang alokasi perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi anggaran. Di sini di tahun 2021 ini surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang menjelaskan tentang perhitungan gaji guru ASN P3K. Nah, surat ini beberapa hal yang ingin saya highlight adalah pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran, penganggarannya sudah ditentukan, penggunaan cara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini saya beri saya beri contoh lampirannya di sini, di mana surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ini sudah langsung spesifik per instansi atau per pemerintah daerah, apakah provinsi, kabupaten, atau kota media, yang berapa jumlah formasi dan berapa alokasi anggaran yang sifatnya earmark tersebut. Nah, itu sudah disampaikan di tanggal 25 Juni tahun 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Lanjut, untuk alokasi anggaran 2022, Dirjen Perimbangan Keuangan juga telah memberikan surat edaran, ini SE Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Di mana dijelaskan di sini beberapa hal yang bisa kita highlight adalah, pertama, kebutuhan gaji pokok P3K guru 2021 itu sudah dialokasikan sebanyak 14 bulan gaji, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimulai sejak Januari 2022. Ini untuk guru yang lulus seleksi di tahun 2021. Sedangkan untuk guru yang nanti diikutkan pada seleksi 2022, maka kebutuhan gaji pokok guru P3K-nya itu diasumsikan sebanyak 3 bulan gaji, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru tersebut itu dimulai di bulan Oktober 2022. Dan juga ditegaskan kembali bahwa alokasi dana yang diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi dana DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini kira-kira sebenarnya bisa kita gunakan analogi 20% dari APBN. Bagaimanapun mungkin ada sektor lain yang mungkin butuh, ya namanya anggaran pendidikan, ya harus sudah dispesifikkan 20%, sehingga memang tentunya itu harus dialokasikan seperti penggunaan yang ditentukan. Lanjut, ini contoh lampiran sama seperti tadi, SE Dirjen Perimbangan Keuangan menspesifikkan per instansi, per Pemda, sehingga bisa melihat bagaimana pengaturan anggarannya, berapa besarannya untuk ASN P3K tersebut.